Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, sahabat-sahabat semua, di ayat yang kita baca tadi di surah Al-Furqan ayat 30 tentang curhatannya Rasulullah SAW, ini para ahli tafsir banyak menjelaskan apa maksud-maksud daripada mengacukan Quran itu bentuknya seperti apa. Ya, saya langsung baca pendapat-pendapat para ulama saja. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, meninggalkan Al-Quran itu bermacam-macam katanya. Bentuk-bentuk hajrul Quran. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Orang yang tak acuh sama Quran itu bentuknya pertama, meninggalkan Al-Quran dengan tidak mendengarnya, tidak mengimaninya, dan tidak memperhatikannya. Jadi awalnya semua dengan tidak mendengar. Saudaraku, karenanya begini deh. Bagi yang tidak ingin dicap di ayat ini, kita termasuk orang yang acuh tak acuh pada Al-Quran, cepat ambil HP-nya, pasang headsetnya, dengerin Al-Quran. Insya Allah, siapa yang punya rencana-rencana besar ke depan, ya, pasca COVID-19, ingin leading dalam hal apa saja, mulailah dengan mendengarkan Al-Quran. Insya Allah kalau diniatkan untuk mendapatkan ide-ide besar, konsep-konsep besar dalam hidupnya, mulai sekarang ambil HP-nya, setel murotal, pilih qori mana yang Anda suka, sampai Anda menikmatinya dan masuk ke dalam hati. Mulailah dari situ. Karena Quran memang dimulai dari mendengar, silakan. Dan bikin target, pokoknya sebagian besar telinga saya akan gunakan untuk mendengarkan murotal Quran atau semua keterangan-keterangan tentang Al-Quranul Karim. Lakukan itu. Agar kita tidak tergolong kelompok pertama ini. Kelompok kedua, kata Ibnu Qayyim, orang yang termasuk meninggalkan Quran itu adalah dengan tidak mau mengamalkannya, tidak mau memperhatikan halal dan haram, walaupun dia mengaku membaca dan mengimani Al-Quran. Jadi jenis kedua ini adalah orang yang baca Quran dan beriman pada Quran, tapi ayat riba dia nggak mau amalkan. Ayat-ayat tentang hutang dia tidak mau amalkan. Ayat-ayat tentang infak dan sedekah dia tidak mau amalkan. Apalagi ayat-ayat jihad, jangan dulu deh, nanti tuduhannya macam-macam lagi. Kalau saya bicarakan tentang ayat jihad. Tapi ada orang-orang yang takut pada sebagian ayat Al-Quran dan sukanya pada sebagian yang lain. Orang ini masuk kategori orang yang acuh tak acuh terhadap Al-Quran. Hajrul Quran. Sahabat-sahabat yang saya cintai. Bagaimana agar kita terhindar dari ini semua? Mulailah. Halalkan yang dihalalkan Quran. Walau kadang kita membencinya. Haramkan yang diharamkan Quran. Walau kadang kita menyukainya. Percuma mengaku membaca Quran dan khatam. Percuma mengaku beriman kepada Al-Quran. Tetapi tidak mau mengamalkan sebagiannya. Tidak mau memperhatikan hal, tidak menghalalkan yang dihalalkan Quran. Tidak mengharamkan diharamkan oleh Al-Quran. Nah, zaman sekarang banyak nih yang berimannya kepada Al-Quran pilih-pilih ayat-ayat yang sesuai dengan seleranya. Nah, jadinya orang seperti ini sebetulnya mengamalkan Al-Quran apa tidak? Tidak. Dia hanya menghamba kepada hawa nafsunya sebetulnya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi mulai hari ini niatkan membaca Quran untuk menghalalkan yang dihalalkan Quran. Niatkan walaupun belum paham, ya Allah sekarang aku ambil Quran, aku berniat untuk menghalalkan yang dihalalkan Quran dan bimbing aku agar aku mengharamkan yang diharamkan Al-Quran. Nah itu top tuh. Kita akan terhindar dari kategori kedua,
orang yang telah acuh tak acuh pada Quran. Oke? Ingat nasihat saya, nanti kalau pegang Quran, ya niat, ya Allah, aku berniat membaca Quran setelah ini untuk menghalalkan semua yang dihalalkan oleh Al-Quran. Mampukan aku untuk mengamalkannya. Yang kedua, ya Allah, aku berniat untuk mengharamkan semua yang diharamkan oleh Al-Quran. Kuatkan aku untuk bisa menjauhinya. Insya Allah kita akan terbebas dari kategori kedua, sekarang kategori ketiga. Meninggalkan Quran atau acuh tak acuh pada Quran itu bentuknya tidak mau mentadaburinya, tidak mau memahaminya. Ada di antara kita, Ustadz, saya kan gak bisa bahasa Arabnya nih, saya baca Latinnya aja ya. Gitu. Baca Latin itu maksudnya sama kayak Quran. Iya, ya gak baca Quran lah. Yang disebut baca Quran itu ya kalau baca teks Arabnya. Karena memang anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Allah yang menghendaki itu dan itu pasti ada hikmah besar. La'allakum ta'qilun, gunakan akalmu. Tapi ada juga dia baca Quran, hatam juga, tapi seumur-umur ini yang namanya apa ya, ayat-ayat pendek aja males memahaminya. Dia baca inna atoinakal kausar fasoli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, gitu bacanya udah tajudnya berantakan, enggak mau paham juga apa isinya. Nah, ini termasuk orang-orang yang hajrul Quran kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Orang yang acuh tak acuh kepada Al-Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran. Buat para sahabat, gimana caranya? Saran saya ambil Quran terjemah, buat jadwal khatam Quran dan buat jadwal khatam baca terjemahan Al-Quran. Baca ayat, baca terjemahan. Atau kan ada yang terjemahan kosakata. Baca kosakata, baca terjemahan. Saya mau tanya, siapa di antara pemirsa semua yang pernah khatam membaca terjemahan Quran? Angkat tangan. Saya nggak kelihatan itu, tapi di dalam hatinya saya Ustadz. Dan saya yakin mayoritas umat Islam nggak paham isinya. Terus apa bedanya kalau gitu kita sama orang agama lain yang punya kitab suci tapi nggak paham isinya. Yang digambarkan di dalam Al-Quran seperti orang pengikut Musa alaihissalam yang diberikan kepadanya Taurat tapi tidak mau membaca, tidak mau memahaminya, seperti keledai yang membawa kitab suci. Keledai membawa kitab suci. Gimana kira-kira? Ini ada keledai nih. Ada Quran terjemah, ada tafsir, komplit dibawa oleh keledai. Faham gak sih keledai? Enggak. Ada enggak orang Islam kayak gitu? Ada. Ini kategori orang yang keempat itu. Meninggalkan Quran, tidak mau mentadaburinya dan tidak mau memahaminya. Ngerasa udah khatam, itu pun khatamnya dulu waktu masih kecil. Udah tua sekarang nih nggak pernah khatam lagi. Astagfirullah. Ini orang yang sebetulnya diacuhkan oleh Al-Quranul Karim. Ini yang keempat. Jenis orang yang masuk kategori surat Al-Furqan 30 yang meninggalkan Quran katanya adalah meninggalkan Al-Quran dan tidak mau menjadikannya sebagai obat bagi semua penyakit yang ada di dalam kalbu. Ini hajrul Quran. Sebetulnya begini sahabat semua, kalau Anda tuh karir Anda mandek, Anda tuh belum sukses, atau bisnis Anda gagal, atau tiba-tiba Anda menghadapi hambatan besar, itu sebetulnya gara-gara ada penyakit di dalam hati. Dan penyakit di dalam hati ini nomor satu yang paling berbahaya adalah syirik. Ada lagi di atasnya munafik. Ada lagi di bawahnya fasik, pelaku dosa besar. Senang melakukan dosa-dosa besar. Sombong, dengki, riya, pamer, ujub, bangga diri, dan lain-lain. Ini semua penyakit-penyakit yang berbahaya membuat hidup kita kacau balau. Sebaliknya nih, kalau hati Anda bersih, misalnya siapa yang ingin sukses menjadi seorang sales marketer.
Saya mau kasih ilmu. Ya. 3 aja dia dulu ilmunya. Saya kasih 3 ilmu. 1, Anda menjadi orang yang ikhlas. Kalau Anda menjadi orang ikhlas sebagai marketer atau sebagai seorang sales, ditambah yang kedua, Anda sabar karena berhadapan dengan konflik, dengan komplain, dan ditambah yang ketiga dengan mental khidmah atau services, Anda akan sukses. Baru 3 nih ilmu itu. Ikhlas, sabar, dan khidmah. Sebetulnya masih ada saya tambahan-tambahan lain. Tetapi 3 ini saja, bukan cuma seorang sales dalam hal apa saja. Anda punya bisnis apa saja, terutama kaitannya dengan service excellence, saat ini Anda jadi orang sukses. Tapi susah menjadi orang ikhlas itu. Selama penyakit syirik, penyakit sombong itu masih ada. Susah jadi orang sabar. Selama penyakit isti'jal tergesa-gesa. Selama penyakit dengki masih banyak di dalam hati. Susah sabar. Apalagi khidmah. Selama masih ada sifat ujub di dalam jiwa, bangga diri. Nggak bisa jadi orang sukses. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menyembuhkan penyakit yang ada dalam hati ini? Cuma Quran yang bisa menyembuhkan. Quran yang bisa menyembuhkan Anda sebetulnya. Dan saya perlahan-lahan sedang belajar itu. Banyak hal-hal besar yang kita dapatkan insya Allah. Nah, di antara bentuk orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Al-Quran atau acuh tak acuh terhadap Al-Quran, bahkan dianggap meninggalkan Quran adalah ya orang yang tidak istishfa bil Quran. Orang yang tidak menyembuhkan dirinya, terutama penyakit-penyakit di dalam hatinya dengan Al-Quran. Apa solusinya? Maka salah satu niat baca Quran ketika Anda ambil Quran nih, niat. Niat apa? Istishfa. Ya Allah, aku ingin membaca Quran dengan niat agar penyakit-penyakit yang ada di dalam dadaku khususnya, Kau sembuhkan dengan bacaanku ini ya Allah. Nanti Allah akan ilhamkan kepada kita itu. Untuk dapat ilmu ikhlas, untuk dapat ilmu sabar, untuk dapat ilmu khidmah itu.